الحمد لله الحمد لله الذي أدام لنا النعم وأكمل علينا شريعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجاه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأمة اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sekalian rahimakumullah. Puji serta syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai karunia, nikmat dan anugerahnya. Terlebih kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala sehat wal afiat, panjang umur serta taufik dan kemudahan untuk menunaikan perintah Allah serta sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmah, Nabi yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi wabil umum kepada para hadirin sidang Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan yang dapat mendorong kita untuk menunaikan seluruh perintah Allah dan dapat menahan kita dan menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai karya, membuat sesuatu dan sebagainya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, memiliki maksud dalam penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sebagai pembawa syariah. Di antara syariah tersebut adalah ada yang berbentuk sebagai ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ada yang ibadah ghairu mahdhah, ada yang ibadah yang tidak dari awalnya bukan ibadah akan tetapi diniatkan ibadah akan menjadi ibadah. Hadirin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari penghambaan kita bukan hanya sekali, dua kali atau tiga kali saja. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antara rukun Islam ada yang namanya berupa salat 5 waktu.
Bukan hanya satu waktu saja kita kerjakan, bukan satu hari saja kita kerjakan, bukan satu tahun dan sebagainya. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala pinta dari kita adalah keistiqomahan. Kita senantiasa mengerjakan. Sebagian ulama menyebutkan ketika orang ini sudah biasa mengerjakan satu perbuatan, satu pekerjaan, maka orang tersebut dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli di dalam ibadah tersebut. Karena orang yang ahli dengan orang yang tidak ahli tentu tidak akan sama. Ada orang yang pernah, ada orang yang sering, atau senantiasa dan selalu. Beda tentunya. Ketika kita bertanya, pernah ke tempat anu? Pernah. Tapi ada yang antum sering ke sana? Sering. Berarti sudah tidak kita ragukan lagi orang yang kedua, tapi orang yang pertama mungkin saja kita akan menaruh keraguan kepada orang tersebut. Sebagaimana di dalam muqaddimah khatib bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam ucapannya, istiqamah di dalam keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang maha memelihara selain Allah, tidak ada yang dapat memberikan rezeki selain Allah. Keyakinannya tidak bergeming, keyakinannya tidak berubah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di mana? Baik di dunia ataupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Fussilat disebutkan lebih lengkap. Ini di antara fadilah keutamaan kita ketika kita sudah beristiqomah atau bertekad untuk mengistiqomahkan, entah itu di dalam imaniyah ataukah di dalam ubudiyah ataukah di dalam akhlaqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun temurun, akan turun para malaikat menghampiri mereka. Apa yang akan disampaikan oleh para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, tidak hanya diberikan rasa aman, akan tetapi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira. Sebagian ulama menyampaikan, dan bergembiralah kalian karena kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kalian. Subhanallah. Kemudian tidak sampai di situ saja, malaikat berikrar kepada orang yang istiqomah di dalam akidah dan ibadahnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah sahabat-sahabat kalian, teman dekat kalian, penjaga kalian, penjamin kalian fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun kami akan senantiasa bersama kalian. Nuzulam min ghafurir rahim. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di dalam hadis yang khatib bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua amaliyah yang didawamkan, yang diistiqomahkan, yang berterusan, walaupun jumlahnya sedikit. Maka para alim ulama kita sepakat bahwa orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sunnah 2 rakaat setiap hari ini lebih afdal ketimbang orang yang dalam satu hari misalkan ibadahnya 100 rakaat tapi hari-hari selanjutnya dia tinggalkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, Nabi pernah memperingatkan kepada salah seorang sahabat, la takunu mithla fulanin, jangan kalian menjadi seperti si fulan, yaqumu lailan wa yatruku ukhra. Dia bangun di satu malam akan tetapi dia meninggalkan
qiyamul lailnya di malam-malam yang lainnya. Waliyadzubillah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karena kita ingin menjadi hamba yang dicintai, hamba yang paling dekat kepada Allah, maka hendaklah kita menggapai, mengamalkan dan menelusuri apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, ini di antara keistimewaan orang yang istiqomah di dalam ibadahnya, maka orang ini ketika memiliki uzur, entah itu safar ataupun dalam keadaan sakit, maka Nabi SAW berikan kabar gembira kepada kita, idza maridul abdu au safara, apabila salah seorang hamba dia sakit ataupun dia dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, maka kutibalahu ma kana alaih, maka akan dituliskan bagi dia pahala yang senantiasa dia kerjakan, maka muqiman au sahihan, ketika dia mukim di rumahnya dan ketika dia sehat. Subhanallah. Sehingga jangan khawatir, ini adalah salah satu keistimewaan dan kelebihan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita safar jauh, ketika kita dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan kita mengerjakan keistiqomahan ibadah kita, maka pahala yang biasa kita kerjakan, khususnya adalah amalan sunnah, maka pahala tersebut akan tetap dituliskan bagi kita. Subhanallah. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, maka kita niatkan dari mimbar yang mulia ini, dari tempat yang mulia ini, dari sekarang kita niatkan istiqomah karena Allah. Kita istiqomah karena mencari bertemu dengan Allah. Istiqomah karena kita ingin menggapai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama kita, orang yang istiqomah ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ikhlas kepada dirinya. Karena tidak ada tanda-tanda ikhlas kecuali orang ini tidak peduli kepada sanjungan, kepada pujian, tidak peduli terhadap cacian apa yang dia amalkan. Ini adalah orang yang ikhlas. Dipuji dia tidak akan menambah semangatnya, dicaci dia tidak akan kendor semangatnya. Ini orang yang ikhlas, sama dengan istiqomah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengistiqomahkan amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yaqulu wa biqauli yahtadil muhtaduna jalla jalal wa taala fi ula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بر جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا عليما خبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله